Nah, pasti kebanyakan orang itu kan akan mengklik yang views-nya ya udah banyak gitu. Karena mereka menganggap pastinya video yang banyak views-nya itu lebih bagus gitu daripada video yang views-nya cuma sedikit. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you kenyataan pahit atau tantangan lah ya, biar lebih optimis gitu kedengerannya, menjadi YouTuber baru dengan background yang bukan siapa-siapa, alias bukan artis, bukan selebgram, bukan seleb TikTok, atau seleb-seleb lainnya gitu ya. Intinya nggak dikenal siapapun gitu loh, kecuali keluarga dan teman-teman terdekat. Jujur, aku mulai bikin konten di YouTube itu awalnya karena aku yang sebagai full-time mom pengen cari kegiatan baru aja. Sekaligus aku pengen banget cerita atau kayak sharing gitu ya, tentang pengalaman aku menjadi seorang ibu baru dengan segala struggle-nya. Belum ada tuh kepikiran untuk mendapatkan penghasilan yang gede dari YouTube atau bahkan mendapat endorsan gitu ya. Jadi pas awal bikin konten itu ya santai aja, nggak ada beban atau tekanan untuk mencapai ini itu. Nah tapi aku juga perlu mengakui ya bahwa ketika konten aku tuh mulai ditonton orang, mulai dapat atensi orang, dan sampai aku berhasil memonetisasi channelku, lalu mendapat tawaran kerjasama dengan beberapa brand, niatku pelan-pelan bergeser. Aku jadi pengen banget kontenku itu banyak yang nonton, biar penghasilan aku itu lumayan gitu. Karena aku udah melihat ternyata aku bisa dapat peluang untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Aku jadi makin mikirin gimana caranya bikin konten yang bisa mendapatkan banyak views. Which is itu nggak mudah sama sekali ya. Apalagi algoritma YouTube itu kan selalu berubah ya. Bahkan yang udah punya puluhan sampai ratusan ribu subscribers aja, yang dulunya itu setiap upload konten langsung view-nya itu membludak ya, bisa tiba-tiba sepi. Apalagi konten kreator yang masih kecil dan bukan siapa-siapa kayak aku ini. Nah anyway, biar sesama konten kreator baru ini tetap semangat karena ternyata mereka nggak sendirian dalam menghadapi tantangan ini, dan juga untuk yang baru banget mau mulai agar bisa memanage ekspektasi dan juga menyiapkan usaha yang maksimal. So langsung aja kita ke tantangan pertama yang dihadapi oleh YouTuber baru, yaitu memanage ekspektasi setelah bekerja keras membuat video. Kita perlu sadar bahwa meskipun waktu dan energi yang kita habiskan untuk membuat satu video, dari mulai mencari ide, menyusun skrip, take video, lalu melakukan editing, hingga akhirnya berhasil upload, itu nggak sedikit. Dan kita mengerjakannya sendirian, hal tersebut nggak bisa jadi jaminan video kita itu akan mendatangkan banyak views. Terkadang kita udah capek-capek bikin konten, kemudian udah ngedit berjam-jam, terus kita berpikir video kita udah cukup bagus nih. Kita puas dengan hasil kerja kita dan berharap orang lain akan banyak yang nonton. Tapi pas di-upload, sehari cuman ada mungkin 6 views, kemudian ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, cuma nambah 10 views. Kan di situ rasa lelah kita itu menjadi berkali lipat, iya nggak sih? Dan nggak jarang setelah itu kita punya pikiran untuk menyerah aja. Nah, untuk bisa mengatasinya, kita balik lagi ke tujuan awal kita bikin konten itu apa. Makanya penting punya tujuan awal yang berorientasi itu bukan cuma fokus pada materi atau kayak uang gitu. Karena kalau tujuan awalnya itu mendapat penghasilan yang gede, aku jamin pasti bakalan cepet nyerah. Aku pun pas awal konten ya nothing tulus aja. Yang penting aku bikin konten, terus aku juga suka ngedit, jadi ya aku lakuin aja tanpa berpikir mencapai ini dan itu. Tapi pas udah mulai mikirin AdSense, terus harus menghadapi views yang kecil, itu bikin aku berpikir untuk nyerah aja deh. Ujung-ujungnya yang bikin aku bertahan sampai sekarang itu adalah aku selalu inget-inget lagi tujuan aku bikin konten itu apa. Kalau misalnya aku nggak inget-inget itu lagi, terus kayak aku hanya fokus pada AdSense, penghasilan dari endorse dan lain-lain, itu pasti aku bakalan nyerah gitu loh. So, penting banget untuk punya niat yang jelas. Meskipun nggak salah sih kalau niatnya itu untuk mendapatkan banyak uang, tapi kalau cuma itu, ya siap-siap aja berhenti di tengah jalan karena views-nya tidak sesuai ekspektasi. Padahal mungkin kalau yang berhenti di tengah jalan itu terus jalan sedikit lagi, itu bisa naik.
Who knows, iya nggak sih? Tantangan selanjutnya yang seringkali dihadapi YouTuber baru itu adalah keterbatasan alat dan juga teknik. Di sini aku bukan mau bilang bahwa kita harus punya banyak peralatan yang bagus, canggih gitu baru bisa bikin konten, enggak ya. Dengan peralatan sederhana pun yang sudah kita punya, kayak misalnya kamera handphone, kemudian aplikasi editing gratisan, itu juga bisa banget untuk memproduksi konten yang berkualitas. Cuma di sini yang mau aku sampaikan itu, ketika kita sudah banyak membuat konten, kita jadi ngerti apa aja sih yang kurang dari pengambilan gambar atau teknik editing. Kayak misalnya kita pengennya gini nih hasil editingnya, tapi ternyata aplikasi gratisan itu tidak bisa memenuhi keinginan kita. Jadi walau bagaimanapun memiliki peralatan yang memadai, kemudian memiliki teknik yang baik, itu tuh mendukung atau mempermudah kita dalam memproduksi suatu konten. Dan mostly YouTuber baru itu kan belum banyak memiliki equipment atau peralatan gitu ya. Jadi terkadang emang sedikit lebih susah ya, atau kayak harus lebih kreatif gitu loh dalam membuat konten agar bisa menghasilkan konten yang berkualitas. Tantangan yang ketiga adalah manajemen waktu. Sebagai YouTuber baru, pasti kebanyakan dari kita itu mengerjakan semuanya sendiri. Kayak dari A sampai Z itu kita kerjain sendiri. Dari mulai mencari ide, nulis skrip, tag video, editing, bikin thumbnail, bikin judul, nyusun deskripsi, dan lain sebagainya sampai dipublish gitu ya. Pasti kita kan mengerjakan semuanya sendiri. Nah, manajemen waktu itu penting banget. Biar waktu kita itu nggak cuma habis buat bikin konten. Apalagi kalau kita itu punya pekerjaan lain, atau misalnya kita punya anak, terus harus mengerjakan kerjaan rumah, dan lain-lain. Hal tersebut bisa benar-benar menjadi tantangan, apalagi kita itu sebagai YouTuber baru kan, ya yang kayak tadi aku bilang ya, nggak kayak YouTuber gede gitu loh. Kalau YouTuber gede kan mereka punya tim yang editing, yang khusus take video, yang khusus desain thumbnail, yang khusus misalnya kayak pengoptimalan SEO dan lain sebagainya. Semuanya nggak cuma dikerjain oleh satu orang. Jadinya ya lebih bisa menghemat waktu dan energi. Serta pastinya YouTuber-YouTuber besar itu yang sudah punya tim lebih bisa konsisten dalam mengupload konten. Kalau kita ya mau nggak mau harus bekerja lebih keras. Tantangan selanjutnya adalah ngomong di depan kamera. Ini seharusnya jadi tantangan pertama sih untuk yang baru mau mulai bikin konten. Khususnya konten-konten yang kayak aku gini ya, yang kayak harus ngomong di depan kamera. Karena beneran itu awkward banget awalnya. Beda banget sama kalau kita ngomong di depan orang atau bahkan banyak orang gitu, tuh beda banget. Bahkan awal-awal itu sering banget lupa untuk melihat ke kamera pas ngomong karena saking anehnya kalau harus fokus ngelihat ke kamera kayak gini. Itu tuh bener-bener rasanya aneh banget. Selanjutnya, tantangan yang kelima adalah bukti sosial. Bukti sosial atau social proof itu bener-bener challenging juga ya. Kayak fenomena sosial di mana orang-orang itu akan memilih yang banyak orang pilih gitu loh. Misalnya gini ya, ada dua konten yang punya tema yang sama nih. Thumbnailnya juga sama-sama menarik. Dua-duanya itu thumbnailnya menarik. Tapi yang satu ini udah punya views ratusan ribu misalnya ya, yang satunya viewsnya itu cuman puluhan. Nah pasti kebanyakan orang itu kan akan mengklik yang viewsnya ya udah banyak gitu. Karena mereka menganggap pastinya video yang banyak viewsnya itu lebih bagus gitu daripada video yang viewsnya cuma sedikit. Ya sebenarnya emang bisa jadi juga seperti itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan video yang nggak diklik itu, yang viewsnya lebih sedikit itu, isinya lebih bagus daripada video yang lebih banyak viewsnya. Tapi karena mungkin channelnya ini baru, belum banyak yang tahu, jadi masih jarang orang yang lihat. Dan hal itu membuat kesempatan berkembang untuk YouTuber baru dengan channel barunya pastinya itu semakin sulit. Karena orang cenderung tidak memberi kesempatan pada sesuatu yang baru tersebut. Meskipun sebenarnya bisa aja sih konten yang awalnya itu sepi, lalu mulai naik di tahun-tahun berikutnya atau kayak bulan-bulan berikutnya, itu tuh sangat mungkin dan itu emang beneran terjadi. Tapi ya tetap aja dapat views yang sedikit itu adalah sebuah tantangan untuk YouTuber baru. Oke, itulah tadi beberapa tantangan menjadi YouTuber baru.
Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!